Habatus Renungan Harian Anak. Habatus, hidupku bagi Kristus. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar sebahagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman memberitahu kita, Allah menciptakan manusia, Allah menginginkan manusia taat. Jika taat, akan diberkati, itulah janji Allah. Tetapi jika tidak taat, maka hukuman akan kita terima. Nah, ini adalah pengertian saya, kamu, dan banyak orang, termasuk Bildad, teman Ayub. Pengertian ini benar, tapi tidak utuh menyeluruh. Bildad terus mendesak Ayub untuk mengakui dosanya. Menurut Bildad, Allah memberkati orang benar dan menghukum orang yang salah. Menurut Bildad, Tuhan tidak mungkin keliru menjatuhkan hukuman, dan Ayub memang pantas menerima hukuman ini. Ini adalah pengertian hukum umum yang gampang dipahami. Nah, kisah ini dicatat di kitab Ayub pasal 8 ayat 1 sampai 22. Mari kita baca ayat 3. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Nah, anak-anak, melalui kisah ini ada hal-hal lain dalam pengertian hukum ini yang perlu kita pahami. Nah, kemakmuran tidak selalu tanda Allah memberkati kita. Juga kesusahan tidak selalu tanda Allah menghukum kita. Rencana Allah besar sekali. Karya Allah juga besar sekali. Pengertian manusia terlalu sederhana dibanding kebesaran, kedaulatan Allah yang tidak terbatas. Semua tindakan Allah tidak dicemari dosa dan tidak ada maksud jahat. Kamu, saya perlu anugerah, pertolongan Tuhan supaya bisa memahaminya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar berhati-hati dalam menyikapi setiap penderitaan dalam diri sendiri maupun orang lain. Jika kamu, saya, atau orang lain mengalami kesusahan, jangan cepat-cepat berpikir Tuhan sedang menghukum saya ataupun orang lain. Mari kita periksa diri kita sendiri, apakah ada dosa yang perlu kita bereskan. Karena kamu dan saya orang berdosa. Kita perlu terus-menerus koreksi diri sendiri. Jika ada dosa, bereskan dengan Tuhan. Jika tidak ada, berdoa, minta belas kasihan Tuhan, kekuatan Tuhan, supaya kita bisa menerima penderitaan itu sebagai kehendak Tuhan yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti. Kamu dan saya perlu mengingat ini. Tuhan tidak berjanji kita bisa mengerti sepenuh-penuhnya tujuan akhir dari tindakannya. Karena Allah tidak terbatas, tetapi kita terbatas. Anak-anak, penderitaan, kesusahan tidak selalu merupakan kemarahan ataupun hukuman Allah. Ada kalanya kesusahan adalah kemurahan Tuhan. Hal ini bisa kita ingat ketika Allah dalam kemarahan murkanya yang besar menghukum Tuhan Yesus di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kamu dan saya supaya tidak menderita dihukum karena dosa. Kemarahan yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus justru menjadi kemurahan besar bagi kita sehingga kita luput dari penderitaan besar, yaitu kematian kekal di neraka. Mari kita terus belajar firman Tuhan. Kitab Ayub bukan hal mudah untuk kita pahami. Perlu seumur hidup kita mempelajarinya. Dan kita bersyukur Tuhan setia menolong kita belajar firman-Nya. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kalian percaya pada Tuhan Yesus yang penuh dengan
belas kasihan dan anugerah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Biarlah kami dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak.